Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema emang iya doa ayah lebih mustajab. Tapi sebelum kita lanjut mengenalkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah tentang doa ayah mustajab sama seperti doa Rasul. Berikut tayangannya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi memang sudah jelas doa ayah itu mustajab ya Habib ya. Jadi Saskia mau tanya nih langsung aja kepada Habib. Katanya kalau doa ayah itu yang mustajab, manjurnya sama seperti doa Nabi untuk umatnya. Baik. Nah terus gimana dong Habib? Kalau misalnya isi doanya itu yang buruk-buruk, apakah masih bisa mustajab? Bukannya itu malah jadi dosa ya Habib? Mohon izin tausiahnya Habib. Baik, mohon izin Mbak Saski, mohon izin Guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para jamaah Islam itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Nah, tadi kita lihat tayangan ya, VT daripada Mas Deddy Corbuzier sedang minta doa kepada Habib Umar agar mudah-mudahan Allah Islamkan salah satu anggota keluarganya, amin. Mudah-mudahan dimudahkan perjalanan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan di situ Habib Umar menyebutkan bahwa disebutkan di dalam beberapa hadis bahwa doanya orang tua itu ampuhnya kayak doa Nabi terhadap umatnya. Kalau doa Nabi terhadap umat apa? Allah Ta'ala enggan untuk tidak mengijabahnya. Rata-rata diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata diijabah doa para nabi. Ada mungkin beberapa yang Allah simpen doa nabi tersebut untuk kelak menjadi tabungan di akhirat, juga ada ya. Tapi rata-rata diijabah kejadian langsung di dunia. Dan ya kalau bisa, kalau kita sebagai orang tua ya, orang tua ini disebut juga kalau orang Sumatera ya, panggilnya itu mulut masin katanya ya. Apa katanya ya, mulutnya ini cepat mustajab. Kayak tadi Ustadz Syam bilang ya, kamu keluar dari rumah nanti celaka kamu. Naudzubillah, kalau celaka beneran gimana? Nyesel ya, nggak bisa dibalik lagi. Naudzubillah min dzalik. Dan juga kalau orang biasa doakan buruk sama seseorang, takutnya naudzubillah diijabah doanya dia terhadap dirinya. Mudah-mudahan kamu ini nggak pernah ngasih orang tua uang, mudah-mudahan miskin kamu. Akhirnya miskin, orang tuanya miskin, anaknya miskin. Naudzubillah min. Karena apa? Karena ada malaikat yang selalu mengaminkan doanya orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih banyak Habib. Jazakallah khair. Boleh dong tepuk tangannya jamaah. Berkali-kali kita diingatkan untuk menjaga lisan bagi para ibu, para ayah maupun para calon ibu dan ayah. Jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya Bu. Angkat tangannya. Sebelah mana ya? Ini kayaknya mukanya mau curhat banget ini kayaknya nih. Bu, kenapa Bu? Izin Ibu ikut ya, boleh Ibu? Boleh. Ikut saya ke tengah ya Ibu. Mohon izin. Izin ya Ustadz Habib. Di sini boleh Ibu. Boleh mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kusmini dari Majelis Talim Husnul Khotimah. Curhat dong Ustadz. Iya kami curhat Ibu, silakan mau curhat apa Ibu? Bagus ya. Iya. Suara anak gadis gitu. Aduh Masya Allah. Pak Ustadz, saya mau bertanya, mau curhat sama Pak Ustadz. Iya. Suami saya udah meninggal selama 6 tahun. Tapi masih kena ingat terus. Saya harus berdoa apa? Yang saya harus dijalankan. Apakah doa saya diterima sama suami saya apa enggak? Ya Allah, Masya Allah. Gimana Ustadz Maulana? Sasa?
Ibu, kalau ibu punya suami, lalu dia sudah 6 tahun meninggal, lalu ibu masih menangis mengingatnya, bahagialah karena dia orang baik pasti. Orang baik itu susah dilupakan. Maka bersyukurlah kepada Allah, berarti suami ibu adalah orang yang selamat. Dia adalah orang yang baik, karena kalau dia orang jahat tidak mungkin ibu mau ingat-ingat terus. Berarti dia suami yang baik. Sekarang ibu mengatakan apa yang harus saya lakukan karena saya sedih terus. Arahkan sedihnya kepada kebaikan. Setiap nangis baca Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setiap nangis buka Al-Quran. Setelah ngaji, ya Allah pahalanya kirimkan juga untuk almarhum suamiku yang sampai sekarang masih ku ingat-ingat kebaikannya. Kubur itu gelap, Bu, tapi ada yang bisa terang kuburnya. Bagaimana caranya? Dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Nah, itu semakin sering disebut kebaikannya, semakin terang kuburannya. Itulah ketika punya adat tuh, ketika dibawa ke kuburan ditanya dulu itu, apakah kalian bersaksi dia orang baik? Kalau orang bilang orang baik, maka tambah terang kuburnya. Apalagi istrinya sendiri yang bersaksi, ya Allah suamiku orang baik, suamiku orang baik, suamiku orang baik. Insya Allah tambah terang kuburannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu, mau nggak suaminya bahagia? Mau Datangi ke makam. kuburnya, Oh ya Allah Ustaz. ziarahi kuburnya. Karena ketika orang yang di kubur itu, sesuatu yang menyenangkan buat orang yang di kubur itu ketika diziarahi oleh orang yang dicintainya. Itu yang pertama. Ustadz, karena tapi jauh. Boleh, ada caranya. Ibu bersedekah atas nama suami. Bagus. Tiap hari bagus. Masya Allah. Kalau perlu ibu masak makanan lalu sedekah dengan niat pahala untuk suami. Itu boleh. Dan kalau bisa ibu baca Yasin. Iqra'u Yasin ala mautikum, bacakan Yasin untuk orang matimu. Jadi ibu bisa baca Yasin, setelah itu ya Allah pahala bacaan Yasin yang saya baca, saya hadiahkan pahalanya untuk suamiku. Masya Allah, terima kasih. Mungkin Habib boleh ditambahkan? Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah apa yang Bunda niatkan ini Allah jadikan lapangnya alam kubur daripada suami Bunda. Dan mudah-mudahan insya Allah ya, cinta itu terjalin dunia akhirat. Ini yang kita harapkan. Agar kita juga mencintai orang-orang yang telah meninggalkan kita dengan mengirimkan amal-amal baik. Karena apa? Karena keluarga kita yang telah meninggalkan kita, mereka itu terlapor, dapat laporan amalan kita tiap malam Jumat. Makanya tadi wasiat dari guru kita Ustadz Maulana, Ustadz Syam, agar apa? Agar bersedekah, agar membaca daripada Al-Quran, menghadiahkan untuk mereka, juga agar mereka menerima laporan di hari ataupun di malam Jumat itu, mereka bahagia setiap minggunya, mereka mendapatkan kunjungan kebahagiaan dunia akhirat bagi keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib. Terima kasih banyak Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak jamaah Islam itu dimanapun berada. Saya Saskia Putri dan segenap tim bertugas mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.